Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dimanapun kalian berada ya. Hari ini mari belajar bersama Ibu Leli Kurnia. Hari ini kita akan belajar di kelas 5 pada materi IPAS tentang ekosistem. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem sawah, ekosistem laut, dan juga ekosistem hutan. Kita simak tujuan pada pembelajaran hari ini sebagai berikut. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ini menurut sumber Wikipedia. Komponen ekosistem terdiri dari yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik disebut juga sebagai komponen hidup. Hal tersebut dikarenakan kelompok ini terdiri dari makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Yang kedua, ada komponen abiotik, adalah komponen ekosistem yang terdiri atas benda mati. Komponen ini juga sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Komponen biotik terbagi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen bisa membuat makanannya sendiri untuk dirinya sendiri dan makhluk hidup lain. Contoh produsen adalah tumbuhan, rumput, padi, jagung, ganggang hijau, biru, bakteri, dan organisme lain yang memiliki klorofil. 2. Konsumen, yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk lain karena dia tidak bisa memproduksi makanannya sendiri seperti produsen. Peran konsumen di dalam sebuah ekosistem biasanya adalah hewan. Konsumen memiliki beberapa tingkatan, di antaranya yang pertama adalah konsumen primer, merupakan hewan pemakan produsen atau tumbuhan dan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Contoh hewan konsumen pertama adalah sapi dan juga kelinci. Konsumen kedua atau sekunder, organisme yang sumber makanannya dari tingkat trofik sebelumnya atau trofik 2. Tingkatan ini diisi oleh hewan-hewan karnivora yang masih bisa dimangsa oleh hewan lain, contohnya adalah tikus. Yang ketiga adalah konsumen ketiga atau tersier. Konsumen ini merupakan pemakan konsumen kedua dan seterusnya hingga konsumen yang terakhir yang disebut dengan konsumen puncak. Biasanya konsumen puncak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan oleh hewan lainnya. Contohnya adalah singa, buaya, dan juga elang. Untuk komponen yang ketiga pada rantai makanan di sebuah ekosistem adalah dekomposer atau pengurai. Pengurai adalah organisme terakhir dalam rantai makanan, karena pengurai merupakan organisme yang mampu mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Pengurai menguraikan bangkai atau tumbuhan yang sudah mati, lalu mengembalikan nutrisinya ke dalam tanah, yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Disinilah siklus dari rantai makanan pada sebuah ekosistem dimulai lagi. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari 3 rantai makanan yang berbeda pada suatu ekosistem. Yang pertama adalah rantai makanan pada ekosistem sawah, dan yang kedua rantai makanan pada ekosistem laut, yang nomor 3 adalah rantai makanan pada ekosistem hutan. Nah, pada gambar yang Ibu tampilkan adalah contoh dari rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. Yang menjadi produsen adalah rumput, ada lagi konsumen primer adalah belalang, konsumen sekunder katak, dan seterusnya sampai dengan pengurai. Tugas kalian adalah carilah urutan rantai makanan pada ekosistem sawah gambar di samping serta jelaskan peran dari masing-masing komponen rantai makanan tersebut. Contoh rantai makanan yang kedua adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem laut. Tugasnya masih sama, yaitu carilah urutan rantai makanan pada ekosistem laut gambar di samping, serta jelaskan peran dari masing-masing komponen rantai makanan tersebut.
Untuk contoh rantai makanan ketiga adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem hutan. Dengan tugas yang sama, carilah urutan rantai makanan pada ekosistem hutan, gambar di samping, serta jelaskan peran dari masing-masing komponen rantai makanan. Nah, itulah tadi anak-anak pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama materi tentang ekosistem, yaitu ekosistem laut, ekosistem sawah, dan juga ekosistem hutan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dalam belajar dan selamat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.